Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Ikhwatal iman, azani wa azzaikumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat karunia-Nya. Salawat beriring salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Menyangkut kitab tauhid, bab yang pertama, hakikat dan kedudukan tauhid. Ini kemarin persis agak di tengah, ya, yaitu bagian yang ketiga. Belum selesai bagian yang ketiga, menyangkut kedudukan dan hakikatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsanan, dan kepada ayah dan ibu berbuat ihsanlah. Berbuat ihsan itu maksudnya adalah ihsan dalam pengertian paling tidak ada tiga. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita disuruh untuk berbuat ihsan kepada ayah dan ibu, bahwa karenanya itu harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ayah dan ibu yang menyebabkan kita lahir ke dunia. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Artinya, pertama, dia ikhlas melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hendaklah kita mendahulukan orang tua ketimbang diri sendiri. Maka mendahulukan orang tua ketimbang diri sendiri ini sudah sangat berat di zaman teknologi saat ini. Maka dari itu, sebaik apa juga seorang anak pada ayah dan ibunya, tidak akan lunas kebaktian seorang anak kepada ayah dan ibu. Maka dari itu, setiap kita yang masih memiliki ayah dan ibu, janganlah merasa pemberian kita itu telah berapa kepada ayah dan ibu. Itu belum lunas. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Apabila salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut berada dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumā uff, jangan bilang jis ataupun wala tanharhuma, dan jangan engkau membentak mereka berdua. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada mereka berdua ucapan yang mulia. Wa khfid janāhal dhulli minar rahmah, tundukkanlah diri kepada keduanya dengan penuh rasa kasih sayang. Jadi kalimat wa khfid maksudnya
yang dimaksud dengan menundukkan diri seperti induk ayam mau melindungi anak-anaknya. Seharusnya begitu. Wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah, ya Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah membesarkan aku dari kecil. Dari sisi pendalilannya, ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhanku telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah hanya kepadanya. Maka dari itu, hakikatnya di sini ada penafian dan juga ada isbat. Sama seperti kalimat la ilaha illallah. Maka ayat ini menunjukkan akan agungnya kedudukan kedua dari orang tua, karena Allah menggandengkan perintah bertauhid kepada Allah dengan perintah untuk berbakti kepada ayah dan ibu. Maka dari itu terlalu banyak dalil yang menunjukkan agungnya hak dari kedua orang tua. Maka dari itu, berbakti kepada ayah dan ibu sama dengan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pada ayat ini Allah menggandengkan perintah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Cuman tauhid ini kan paling tidak saat ini ada 3, walau tidak harus dibagi 3. Akan tetapi karena penyimpangan itu terjadi pada kaum muslimin, maka dari itu ulama membagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah, yaitu agar kita mengesahkan Allah dengan apa yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah yang menciptakan kita. Allah juga yang menciptakan fasilitas dari seluruh hidup kita. Allah lah yang menghidupkannya, Allah yang mematikannya, sampai Allah yang memasukkannya kelak. Apakah masuk neraka ataukah masuk surga? Akan tetapi selama di dunia, kenapa sih orang-orang masih mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu, tauhid ar-rububiyah kita itu banyak yang rusak. Yang kedua adalah tauhidul uluhiyah, yaitu agar mengesahkan Allah dengan apa yang akan kita lakukan. Maka dari itu, orang yang beriman kepada Allah, orang yang mentauhidkan Allah, ketika kita disuruh untuk bersedekah laut, ada sedekah gunung, ada sedekah apa lagi itu, dengan cara makanan dilarut atau mungkin dibuang, maka dari itu kita tidak akan melakukan itu lagi. Ada lagi satu lagi, tauhidul asma wa sifat, yaitu agar kita mengesahkan Allah baik dalam nama ataupun dalam sifatnya. Maka ini adalah tauhid yang sempurna sebagaimana penjelasan para ulama, di mana pada ayat ini Allah menggandengkan perintah bertauhid kepada Allah dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan ini juga berlaku pada syariat-syariat Nabi terdahulu. Misal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 83, "Wa id akhadna mitsaqa bani Israil." Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalangan Bani Israel, la ta'buduna illallah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, wa bil walidaini ihsanan, dan kepada ayah dan ibu berbuat ihsanlah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Maryam, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan aku memerintahkan kepadamu untuk mendirikan salat, menunaikan zakat selama aku hidup. Itu kata Nabi Allah Isa alaihissalam.
wa barran biwalidati. Lalu kemudian aku memerintahkan untuk berbakti kepada ibu. Maksudnya bukan hanya kepada ibu, tetapi karena Nabiullah Isa alaihissalam tidak memiliki ayah, dan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menggandengkan perintah bersyukur kepadanya dengan bersyukur kepada kedua ayah dan ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman pada ayat yang ke-14, "Anishkurli wa liwalidayka." Agar kalian bersyukur kepadaku dan juga berterima kasih kepada ayah dan ibu. Ilayal masir, dan hanya kepadakulah tempat kembali. Maka dari itu kalimat bersyukur kepada Allah menggandengkannya dengan berterima kasih kepada ayah dan ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengaitkan ridha Allah dengan ridha kedua orang tua. Di dalam riwayat Imam Al-Hakim, Ibnu Hibban, Imam At-Tirmidzi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ridha Rabb fi ridhal walid." Ridhanya Allah diletakkan oleh Allah pada ridhanya ayah dan ibu. Walau di sini cuma satu, ridhanya orang tua. Jadi keridhaan Rabb pada keridhaan orang tua. Maka dari itu logikanya seharusnya apa saja yang membuat Allah menjadi ridha, maka itulah yang membuat ridha ayah dan ibu. Wa sukhtur Rabb, kemudian kemarahan Allah fi sukhtil walid, tergantung pada kemarahan orang tua. Maka dari itu apa yang tidak disukai oleh Allah, itulah yang tidak disukai oleh ayah dan ibu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan surga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi mengaitkan surga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada para sahabat yang bersikeras meminta berulang-ulang untuk melakukan jihad. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, ilzam rijalaha, lazimkanlah menetapkan pada kaki ibu. Maksud hadis ini adalah kepada ibu. Hadis ini panjang. Fazammal jannah, maka di sana ada surga. Di sanalah surga. Ketika ada seorang sahabat yang dia pengen berangkat jihad, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Apakah ayah dan ibu masih ada?" Dia bilang masih. "Maka berbaktilah engkau kepada ayah dan ibumu, sebab kebaktian kepada ayah dan ibu itu ada surga." Maka dari itu tidak boleh perang. Maka ketika kelak pada hari kiamat, salah satu atau di antara dari orang-orang yang setara antara kebaikannya dengan keburukannya adalah orang berangkat jihad, dia tetap berangkat tapi tidak diberi izin oleh ayah dan ibunya. Berangkat jihad disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rasul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salat wa dhirwatu sanamihi al-jihad." Puncak tertingginya adalah jihad. Jadi dia sudah melakukan satu amal sebagai amal puncak yang tertinggi, melakukan jihad. Maka pahalanya besar. Akan tetapi seorang anak yang berangkat jihad, dia ternyata tidak mendapatkan izin dari ayah dan ibunya. Sedangkan berbakti kepada ayah dan ibu
Allah sudah menggandengkannya dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, itulah di antara dari dosa besarnya setelah dia diberikan pahala dengan berangkat jihad. Maka dari itu mereka adalah orang-orang yang setara kebaikan dengan keburukannya. Memang pada akhirnya mereka akan masuk surga dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka datang Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni seluruh dosa mereka. Tapi kapan mereka diurus? Maka mereka adalah di dalam satu riwayat, mereka lah orang paling terakhir diurus di mahsyar. Maka dari itu tidak tahu Pak berapa tahun sudah orang masuk surga, mereka belum boleh masuk ke dalam surga. Ada beberapa perkara yang perlu ditekankan di dalam ayat ini. Pertama adalah makna ihsan. Adapun ihsan maka i'rabnya adalah maf'ul mutlak dari fi'il yang mahzuf. Ini adalah bahasa Arab ini ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kalian kepada ayah dan ibu. Kalimat ihsan ini sebagai taukid sebenarnya, pengeras atau penegas terhadap kalimat ahsinu. Maka dalam maf'ul mutlak di sini fungsinya adalah bentuknya penekanan. Jika Allah tidak mengatakan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua, tetapi Allah menekankan dengan berkata berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu inilah makna dari kalimat ihsan, yaitu sebaik-baiknya. Maka dari itu ini adalah yang pertama. Yang kedua, Allah menekankan untuk lebih berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka telah mencapai masa jumbo. Karena di masa itulah orang tua biasanya sudah tidak mampu baik secara fisik maupun secara materi. Karena di masa itulah orang tua biasanya sudah tidak mampu baik secara fisik maupun secara materi. Kalau secara materi dan fisik masih mampu, maka mereka butuh teman untuk ngobrol dan berkeluh kesah. Mereka rindu melihat dan bercengkerama dengan anak-anaknya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan kalianlah kepada mereka berdua ucapan yang mulia. Allah tidak menyebut ucapan yang ma'ruf, Allah juga tidak menyebut dengan ucapan khair. Tetapi karim itu di atas khair dan ma'ruf. Tapi ma'ruf itu di atas khair. Jadi seandainya kita membuat tingkatannya, khair itu paling bawah, ma'ruf itu di atasnya, karim itu paling tinggi di atasnya. Ucapkan kalian ucapan yang mulia kepada mereka berdua. Maka ayat ini menunjukkan bahwa orang tua semakin tua maka semakin besar perintah untuk berbakti kepada mereka, bukan malah semakin ditinggalkan. Maka dari itu Allah memotivasi agar kedua orang tua tinggal bersama kita. Di dalam firman Allah, imma yablughanna 'indaka al-kibara, apabila orang tua berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, artinya orang tua itu idealnya tinggal bersama dengan kita. Bukan malah orang tua itu ditaruh di panti jompo ya.
Maka dari itu sungguh aneh seorang ibu mampu mengayomi 5 bahkan 10 anaknya, sementara 10 anak tidak mampu mengayomi 1 orang ibunya. Maka dari itu ini ironi sebenarnya. Kemudian Allah melarang mengucapkan kalimat uf, fala taqul lahuma uf, yaitu kalimat cis yang itu adalah ucapan teringan yang menunjukkan kejengkelan kepada ibunya atau mungkin kepada ayahnya. Maka dari itu ketika kita jengkel kepada ayah dan ibu, tidak usah pakai diungkapin. Mohonlah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai ada perasaan jengkel dalam hati kepada ayah dan ibu itu. Maka segala perkataan maupun perbuatan, bahkan lirikan mata ataupun sikap yang menunjukkan kejengkelan kita pada kedua orang tua, maka itu termasuk durhaka kepada ayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkata-kata lembut kepada kedua ayah dan ibu dengan perkataan wa qul lahuma qawlan karima. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk tawadhu. Tawadhu ini adalah rendah. Kalau tadarru itu harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu merendahkan diri. Kalau tadarru itu hanya untuk Allah, maka dari itu seperti rukuk dan sujud tidak boleh kepada manusia. Bahkan al-inhina saja, yaitu membongkokkan badan. Misalnya ketika ada seorang wali kota, lalu kemudian ada bawahannya kepala bagian ini, lalu kemudian sebelum dia ngomong, dia datang ke depannya, lalu kemudian nunduk begitu. Itu namanya al-inhina. Dimakruhkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menundukkan diri itu kepada manusia. Maka dari itu seharusnya yang kita pakai adalah tawadhu, yaitu rendah hati. Tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri. Maka rendah hati di hadapan orang tua, jangan sampai sombong merasa tinggi di hadapan orang tua, baik dengan sikap ataupun dengan kata-kata. Maka dari itu Nabiullah Isa alaihissalam telah menyatakan di dalam Al-Quran, Allah mengabadikannya sebagai firman Allah dalam surat Maryam ayat 32, wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Maka ini adalah Nabiullah Isa alaihissalam, sebab dia tidak memiliki ayah. Maka dari itu dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yaitu Allah tidak menjadikan aku sombong dan aku untuk beribadah dan taat kepada Allah untuk berbakti kepada ibuku yang bisa mengakibatkan aku celaka. Kemudian yang ketujuh, perintah Allah untuk mendoakan kedua ayah dan ibu, bukan hanya tatkala ketika mereka sudah meninggal dunia, namun juga tatkala mereka masih hidup. Maka dari itu ketika kita mendoakan ayah dan ibu, Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ayah dan ibuku kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidik aku dari kecil. Warhamhuma, dan kasihanilah mereka berdua kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidik aku sejak dari kecil. Doa ini apa cukup, Pak?
satu kali doang dalam satu kali kita berdoa. Kira-kira cukup enggak ya? Ya mungkin ini relatif. Mungkin bagi sebahagian cukup. Tapi kalau saya Pak, enggak cukup cuma satu kali. Paling tidak untuk satu kali berdoa, Allahumma ufirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal paling tidak 5 kali Pak kami baca. Minimal 5 kali kami baca. Bahkan mungkin satu saat kalau lapang masih waktu, kami tambahin sampai 10 kali, bahkan lebih dari 10 kali untuk satu kali berdoa. Untuk satu kali berdoa. Maka dari itu hendaklah setiap kita memperbanyak doa agar Allah mengampuni dosa kita dan Allah mengampuni dosa ayah dan ibu kita. Maka perintah Allah untuk mengingat kebaikan kedua ayah dan ibu, bagaimana susahnya merawat dan membimbing kita tatkala kita masih kecil. Karenanya sebagian ulama menyatakan kita tidak akan pernah bisa membalas jasa kedua orang tua, karena orang tua kita merawat kita atau menceboki kita tatkala kita masih kecil dengan penuh harapan agar kita cepat besar. Sementara kita merawat orang tua kita yang jompo, memandikannya serta membersihkannya dengan perasaan yang tidak sama, tapi dengan perasaan bersabar menanti kapan selesai ujian tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebenarnya masih panjang Pak, tapi memang topik ini agak panjang untuk syarahnya ya. Syarahnya memang agak panjang. Wallahu a'lam, nanti mau kita teruskan atau dilanjutkan ke topik yang berikutnya. Wallahu a'lam, nanti kita bicarakan. Mungkin sampai di sini.